saya kira sesuai dengan komitmen saya sebagai gubernur. Mereka mencegah dan semangat anti korupsi. Dalam bagian dari kerja koordinasi, monitoring dan supervisi KPK, jadi walaupun konflik, KPK tetap bekerja. Oleh karena itu kami saat ini datang ke Provinsi Banten untuk melaksanakan koordinasi, supervisi dan monitoring tersebut. Apa yang kami bicarakan tentu mulai dari pertama manajemen aset di Provinsi Banten, bagaimana inventarisir aset-aset daerah, lantas juga alat bukti kepemilikannya apakah sudah tertata dan juga pemanfaatannya. Termasuk juga kami membicarakan tentang optimalisasi pendapatan daerah dan efisiensi pembelanjaan, termasuk bagaimana merealokasi anggaran dalam kerangka COVID-19 dan juga merefocusing kegiatan-kegiatan baik mulai pemulihan, jadi penanggulangan, pemulihan baik sosial maupun ekonomi akibat COVID-19. Ya tentu di tiap daerah, khususnya misalnya di Banten ini ada beberapa kekhususan ya, karena memang Banten memiliki bandara, Banten merupakan buffer dari Jakarta, sehingga bagaimana kemudian agar sinergi antara Banten sebagai buffer dari ibu kota yang memiliki bandara, itu bagaimana kemudian menghadapi new normal, ya realokasi maupun refocusing anggarannya itu tetap dalam kerangka pertama keselamatan rakyat yang utama, tetapi juga pemulihan ekonomi dan juga penghidupan kembali ekonomi rakyat tetap terjaga. Saya terima kasih kepada Komisioner KPK yang pertama, karena memang sejak tahun 2017 KPK melakukan supervisi dan pencegahan. Saya kira sesuai dengan komitmen saya sebagai gubernur. Mereka mencegah dan semangat anti korupsi. Saya kira itu hal yang kita sepakat. Yang kedua, KPK tidak hanya sekedar mensupervisi dan melakukan upaya pencegahan, tapi juga melakukan pembinaan dan memberikan pengarahan, termasuk di dalamnya dalam mengingatkan kita soal pembinaan untuk penanganan COVID. Jadi saya merasa beruntung ketika kami juga didampingi, termasuk juga untuk melakukan upaya-upaya secara kritis terhadap bantuan yang kami berikan. Karena memang ada dana pemerintah, dana APBN maupun dana pemerintah daerah yang sekarang digelontorkan untuk penanganan COVID, termasuk juga tentunya tidak hanya bantuan sosial tapi juga bantuan-bantuan lain. Kita kan sudah kita berikan kepada masyarakat sekitar 40% ya, karena kita memang ada proses administrasi baik di BATS melalui pendekatan ATM ya, jadi setiap yang kita berikan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Samping data yang kita minta divalidasi di tingkat kota kabupaten. Yang kedua, pemberian dana langsung ini harus masyarakat harus memiliki rekening. Jadi prosesnya diperbankan, jika memang bukan hambatan, tapi memang ada proses.